Halloween aing Epul, Aing aja Dan Aing Riko. kedatangan tamu istimewa seperti biasa. Istimewa. Ini penyair, pelaku seni. Anjir. Lihat stylenya. Ngopi dulu. Katanya Gimana? ini seorang fotografer, penyair juga. Ngeri lah kalau ngobrol-ngobrol sama anak seni kayaknya. Yuh, Dalam biasanya. tambah dalam keduanya. Ngeri. Pandangannya cewek-cewek. Anjir. Ini seni banget, vintage banget. Banget gitu. Namanya Riko. Riko. Sibuk apa kok? Akhir-akhir ini. Cuman sibukin doang sih, rebahan. Gini dong, rebahan. Rebahan. Sesimpel itu Simpel anak itu lah, seni. gitu lah. Emang cara berpikir orang-orang seni ya itu santai. Iya, santai. Nggak butuh uang, tapi ketika butuh uang itu ada. Nah, Kata Semar itu. Kata Semar. Emang gitu. jadi bukan kita yang mengejar uang, tapi uang yang mengejar kita. Kalau karyanya laku. Kalau kagak, Ya pada intinya kan ini pelaku, bukan penjual. Iya. Tapi selain berkarya, ternyata pernah patah. Jadi selain karya, Apa tuh yang patah dong? kayaknya hati deh. Kayaknya hati. Kirain anak sini gak bisa patah hati gitu. Ngeri loh kalau anak seni patah hati. Karena nggak sedikit loh orang yang sukses, karyanya sukses itu diawali dari patah hati. Nggak sedikit ya. Pasti. Ya siapa tahu kan, Riko ya sukses boom karena patah hati. Kalau belum sukses patah hati lagi. Baru. Katanya Pul Gimana? pernah diselingkuhin sama mantan pacarnya. Sekarang mantan, dulu masih pacaran. Tapi Riko ini tahu bahwa bahwa pacarnya itu pas waktu dulu nyelingkuhin. Tapi dia santai. Sakit nggak perkiraan? Sakit nggak? Santainya tuh santai sakit atau santai? Sakit. Ya mungkin dia sakit wajar. Ya, sakit wajar. Mungkin dia tahu cara menikmatinya. Gimana tuh kok ceritanya? Kok bisa sesantai itu gitu cara mengatasinya? Mungkin kalau orang lain udah wah gitu, udah sehat nih gitu. Udah berontak. Bener. Santai, paling nulis Ya, gitu nulis. kan. ceritain. Mau diceritain? Ceritain lah, Ceritain. biar teman-teman juga pada tahu. Jadi awal mulanya gini sih. Pertamanya mah pas lagi apa sih? Lagi bucin-bucinnya lah. Wih, pada masanya ya. Pada masanya. Dari- Jadi dulu tuh pernah pacaran hampir setahun. Cuman pas waktu mau ke setahun sih, sebulan lagi mau ke setahun, Bentar lagi ini, bentar lagi ini. Anip gagal. gagal. Jadi pas mau sebulan lagi setahun tuh si cewek gua tuh jadi apa? Selingkuh dia tuh sama teman. enggak iyalah temen kan awalnya juga Temen. Iya. Oh, jadi dia tuh selingkuh sama temennya. Tapi sebelum selingkuh tuh ada ciri-ciri yang berbeda nggak? Jadi beda nih. Iya, dari jadi segi cuek. dari segi Kalau sikap. kalau dari segi sikap sih kan emang biasanya cuek. Terus kontekan juga jarang sih kalau kalau lagi pacaran kontekan jarang. Terus kan aingnya juga nggak suka gitu. Jadi nggak suka yang suka berlebihan chatan gitu. bosen lah. Lain gitu. Udah makan apa Bosen. belum? Iya. Apa belum? Itu di jam 11. Padahal itu kan kewajiban kita makan iya. mandi. Iya. Nggak perlu Kamu ditanya telat lagi. balas 2 menit 3 detik itu kemana aja? Curigaan. Jadi begitulah kisah. Terus kok bisa tahu dia selingkuh? Nah, itu Awalnya sih dari temennya dia. Dari temannya dia. Dia tuh cerita si ini gini Si selingkuh lah. Panggil aja siapa? Melati. Melati. Panggil Oke, aja. Melati. Oke. Boleh. Nama baru nih. Siap, Panggil aja siap. Melati. Jadi si teman Melatinya tuh cerita. cerita. Oh, bahwa ya si Melati itu selingkuh. udah punya pacar lagi. Terus Tanggapannya sih awalnya mah biasa-biasa aja. Oh Awalnya. iya. Awalnya biasa aja.
Nah, terus karena pengen tahu kan, jadi langsung ditanyain langsung ke orangnya. Langsung ditanyain. Langsung ditanyain, ternyata benar dia tuh selingkuh. Oh, dia jujur. Jujur pasti awalnya masih enggak jujur langsung jujur. Masih bertanya-tanya lah. Ada apa emang gitu. Terus pas ditanya terus dia ngaku bahwa dia selingkuh gitu. Tapi sakit. Wajar. Sakit ya wajar namanya juga kan. Ya, gitu. Tapi ekspresinya biasa-biasa aja. Saya gak yakin gitu. Ya kan nggak semua masalah tuh kan harus gimana ya? Diatasi secara frontal gitu. Enggak. Cing. Santai aja. Cing selingkuh. Bangsat gitu kan. Makanya santai aja. Jangan nyelesain masalah juga ya kalau gitu. Tapi kan masa itu kan masih labil lah mungkin, tapi darah muda. Labil bukan mudanya udah sedikit dewasa gitu. Di bawah santai. Di bawah santai. Toh kita berontak juga kan nggak bisa mengulangi waktu yang udah berulang. Tapi ya uniknya keren juga sih si ceweknya. Si ceweknya yang makanya dia bisa serapih itu sebelumnya. Sampai kan Riko sendiri nggak menyadari kok nggak ada ciri-ciri atau sifat pergerakan ada keanehan gitu. Serapi itu ya. Serapi itu. Berarti dia pintar. Atau itu yang bodoh gitu. Bukan dia yang bodoh. Bukan. Tapi dia yang pintar. Sehingga kata isi bangsat anjing. Kata keluar lah. Siapa yang keluar gitu? Cing atuh main jangan gitu. Mana teh? Kunci. Nah, baik kan mulai. Sebenarnya bukan dia yang bodoh. Iya. Jadi mungkin si cewek yang pintar. Sehingga dia terlihat bodoh. Sama aja. Tapi dibalik sakit itu tuh kita tuh kayak jadi bisa ya berkarya sedikitnya. Kayak jangan terlalu terpuruk dalam kesedihan. Jadi kan nggak sedikit loh orang-orang yang sakit hati sama cewek ataupun sebaliknya. Ya obatnya tuh cewek lagi atau enggak sebaliknya gitu. Tapi ya ini keren lah. Iya keren. Sakit hati diselingkuhin, berkarya. Berkaryanya bikin anak bikin enggak. Jadi berkaryanya tuh kayak jadi sering nulis terus kayak nulis sering, apa ini? Nulis ya grafiti? Kayak enggak kayak puisi. Atau yang kayak gitu. Puisinya nggak digrafitin? Enggak. Kalau grafiti kan itu tulisannya agak bengkok-bengkok dikit. Ada bengkok, tipografi itu. Agak kalau ini lebih ke seni puisi mungkin ya. Mungkin termasuk anak senja gitu ya. Anak senja ya. Penyair. Tapi Khalil Anwar pernah bilang loh. Gimana? Ada banyak kebahayaan, gimana ya? Ada banyak sesuatu yang bahaya di dunia ini. Salah satunya mencintai seorang penyair. Ini sesuatu yang bahaya juga. Iya benar. Saya aing pernah dengar lah itu. Pernah dengar benar. Karena apa kalau misalkan maneh gitu menyakiti seorang penyair, namamu akan namamu akan tertulis dalam pendainaan lewat tulisan tersebut. Itu. Tapi setelah itu gimana? Tapi setelah itu sih pas udah kayak benar-benar udahan, tapi nggak kayak gimana? Jadi nggak minta putus dari si cowoknya, dari aingnya. Jadi minta putus dari dianya, dari si ceweknya. Jadi mana yang minta si cewek itu buat mutusin gitu. Kenapa nggak langsung putusin aja? Secara harga diri lah. Iya. Diselingkuhin bro. Bener. Diselingkuhin kenapa? Kenapa nggak putus aja gitu? Putus aja. Misalnya. Itu emosi ya. Kenapa nggak putusin aja? Jadi kan kayak punya pendirian. Kan semua orang tuh kayak punya pendirian, punya idealis lah gitu. Masing-masing ya. Jadi anti buat mutusin duluan. Iya. Di anti buat mutusin duluan. Tapi kalau pengen putus nyuruh dia itu pemalas itu. Tapi kan seenggaknya cari-cari kesalahan dulu terus
kamu putusin aku mau putus gitu, tapi kamu yang putusin aku ya. Tapi aneh loh, tapi biasanya kan cowok sama cewek, ih aku yang putusin, ih enggak aku yang putusin, kan biasanya gitu ya. Ini rebutan loh, rebutannya kebalik, kamu aja yang putusin aku, enggak tuh, kamu aja. Bedanya ini putusin. Ini unik. Lalu putus lah. Terus kayak setiap harinya kayak nyibukin diri, kayak diri. Berkarya gitu, nulis, bekerja, terus, bekerja. Dan kala itu masih sekolah nggak atau udah lulus? Kalau itu sih masih udah kerja. Udah mah capek kerja, capek hati. Nggak maksudnya setelah itu ya nggak putus hubungan ya, langsung nggak chatan atau apa? Enggak sih, kalau masalah adalah kayak break dulu, kayak chatan. Oh, chatan mah tetap gitu. Enggak, maksudnya kayak maksudnya dari sosmed lah gitu. Break kayak gitu. Terus lama jarak sebulan kayak chatan biasa aja weh. Jadi kayak hanya nanya kabar gimana gitu. Soalnya paling gimana ya? Dari setiap hubungan atau udah jadi mantan, hampir semuanya sih masih kayak berhubungan di chat gitu masih. Tapi kalau semisal mana balik lagi sama dia gimana? Mungkin apa enggak? Enggak sih, enggak mungkin. Apa yang mana lakukan ketika atau jika mana balikan lagi sama dia? Misal ya. Kalau mana balikan lagi sama dia. Tapi kalau perihal balikan, menurut Aing jadi kayak nggak mungkin. Tapi kalau perihal masalah jodoh, kan kalau jodoh mah kan nggak ada yang tahu. Iya. Jadi di luar idealis ya, mungkin di luar idealis. Kalau misalnya jodoh lah jadi ternyata ya mungkin dia tuh sama titik terbaik kita gitu. Ternyata jodoh kita gitu. Nah terus gimana? Sementara kan sebelumnya dia udah nyakitin, udah nyelingkuhin. Tapi kan seenggaknya kita bisa memperbaiki. Berarti semuanya bisa diperbaiki lah. Bisa, tergantung kita mau ngambil prosesnya kayak gitu. Tapi kalau balikan sama mantan gimana? Kan itu bisa diperbaiki juga. Enggak sih, kan kayak kalau balikan sama mantan kan kita juga sama aja masuk ke lubang yang sama. Oh, ya mungkin kalau tapi kan untuk diperbaiki gitu. Gak ada tapi kan ya memperbaiki itu kan gak semudah yang kayak dibayangkan karena prosesnya. Cermin yang pecah kan pasti nggak bakal seutuh sebelumnya. Ya mungkin kalau balikan sama mantan jangan jadi pacar, menikah lah. Cari aman. Tapi setelah itu langsung jomblo dulu. Sorry ya, jomblonya agak kencang. Ya lumayan sih kalau masalah jomblo sampai sekarang. Oh itu terakhir. Secara status ya, secara pacaran itu terakhir. Kalau dekat mah ya wajar lah. Kalau dekat wajar. Observasi, seleksi, eliminasi. Gitu. Ya, mungkin cewek-ceweknya masih belum terseleksi. Iya. Atau mungkin dia masih menganalisa. Nah, iya, biasa lah. Yang penting kan kemana-mana nggak sendirian gitu, masih ada buat yang kayak diajak jalan. Yang penting ada teman. Kan kalau sendiri mah bebas gitu. Mau jalan sama siapa aja yuk. Asal jangan pacar orang gitu. Itu sih ya bebasnya. Tapi gimana nih gitu. Ada pertanyaan. Gimana kalau semisal kita sering jalan sama cewek yang dimana cewek itu belum jadi status lah, belum pacaran sama kita, tapi si ceweknya tuh baper loh. Nah, tanggapannya di sisi lain kita belum sayang, belum memiliki perasaan gitu ya. Tapi di sisi lain juga kita nggak mau menyakiti. Tanggapannya. Kalau masalah itu sih sekarang juga masih ngalamin. Sekarang masih ngalamin. Jadi emang sih kayak pertamanya kita yang ngotot, jadi kayak pengen deket ke seseorang itu dengan alasan kita penasaran. Emang kan konsepnya cowok emang kayak gitu. Ya konsepnya suka emang gitu kan. Penasaran. Kesini malah jadi ilfil. Kenapa? Ya karena sikap dia ke kitanya.
Padahal kita kan nggak pacaran, nggak ngebaperin atau apalah. Tapi malah dianya kayak nyaman gitu sama dekat sama kita. Tapi kan nyaman tuh kenapa ilfil dengan sesuatu atau orang yang nyaman ke kita? Ya berarti dia tuh ngerasa bahwa kita tuh salah satu yang terbaik. Iya. Padahal bukan yang terbaik. Iya bisa jadi kan yang terbaik, bisa tahu kan. Kenapa kok ilfil? Jadi kayak nggak ada tantangan gitu. Nggak ada tantangan, terus kayak tiap hari chatan tuh jenuh. Sedangkan Kalau dia pengen chatan mulu. Oh iya. Tapi kan mungkin aja dia tuh ya awalnya kan mana yang ngotot kan, dia kan emang santai, cuek kan sebelumnya. Cuek. Ya mungkin dia menutup hati, dia juga kan mungkin punya masa lalu yang tanda kutip yang sedih dan lain sebagainya, sulit untuk membuka hati. Yang dimana lambat laun dia membuka hati buat seseorang yang udah berjuang. Iya. Kenapa ketika si cewek itu udah membuka hati, mana sendiri malah menutup? Nah itu kenapa? Tapi emang pertamanya jadi gini. Jadi pertamanya tuh emang nggak berharap lebih, cuman sekedar kayak pengen penasaran, pengen deket doang gitu. Kesini malah jadi nyaman. Tapi mana sendiri nyaman sama dia? Enggak sih. Kenapa? Ya yang tadi biasa aja sih. Kayak temen-temen. Jadi lebih nyaman sebagai teman aja ya. Tapi dia pernah nyatain nggak? Atau nyatain secara langsung? Enggak, kalau nyatain sih enggak. Kalau kode-kode cewek lah. Kayak gimana tuh? Kayak kode. Eja masih polos. Eja masih polos. Sama Aing juga. Mungkin dari story ya, paling kayak ngode-ngode dari story. Siapa tahu itu buat plan B, cowok plan B. Iya, benar. Cuman kan sepeda itu Anda. Enggak, cuman kan story-nya mengarahnya ke kita. Benar-benar itu karakter kita. Mungkin kita aja yang merasa bisa jadi kan. Kalau misalkan secara chat pribadi misalkan kayak ada kode-kode yang lebih keras gitu. Nah, ada chat ya mungkin di chat. Aku sayang kamu. Oh itu bukan kode ya? Itu mah pernyataan. Nah. Kalau perihal dari chat sih ya gitu, kayak dia tuh kayak perhatian. Terus kayak suka kalau ada apa-apa tuh bilang. Seenggaknya kan itu udah kayak ya kode-kode gitu. Oh iya benar. Tapi balik lagi ke sebelumnya, kayak ke cerita yang tadi. Itu termasuk patah hati terhebat nggak? Kalau patah hati terhebat sih kayak biasa aja sih. Bisa iya, cuman nggak terlalu hebat kalau dibandingkan dengan yang lain ya. Tapi ada sesuatu yang berkesan nggak selain, maksudnya dalam percintaan gitu, selain sama dia, atau mungkin yang berkesan sama dia? Kalau yang berkesan sih dalam setiap hubungan kan pasti ada kesan-kesannya. Ya pasti ada kesan. Cuman yang lebih yang paling lebih ada sih di dia. Siapa? Itu yang terakhir. Dia tuh salah satu patah hati terhebat, tapi salah satu juga orang yang paling berkesan. Luar biasa memang. Chat lagi aja kok. Pantengin terus. Tapi pas terakhir pas udah putus sekitar berapa 5 bulanan, dia ada ngechat lagi. Kayak nanya kabar, basa-basi. Kayak ngajak ketemu, pengen cerita. Nanyain adik kan gitu kan. Pasti. Pengen ketemu adik katanya. Pengen ke rumah, pengen silaturahmi. Padahal modusnya kan BTW aku masak nih kebanyakan. Aduh. Malum lagi belajar, kemarin lihat di YouTube. Aduh. Mau nyobain enggak? Tapi itu sama orang ini yang tadi ya. Siapa sih Melati itu? Sama orang tuanya udah deket. Kalau sama orang tuanya udah deket, terus sama tetehnya juga udah deket sih, sama keluarganya udah deket. Berarti sering main ke rumahnya? Sering main. Tapi ada keluarganya? Ada. Ya. Siapa tahu kan nggak ada keluarganya. Yang ini aku ada film horor loh, seru gitu. Kosan itu itu biasanya terjadi di kosan. Kayaknya enaknya gelap gitu. Kayaknya biar kayak di bioskop gitu.
Gimana kalau dimatiin aja lampunya? Soalnya biar seru gitu. Itu sering terjadi di kota-kota besar biasanya. Kok dingin? Kok dingin gitu. Dia nunggu momen-momen takut biasanya pas nonton. Semoga takut. Pas ceweknya meluk, alhamdulillah. Tapi pernah kayak gitu? Belum sih. Nah, kalau... itu referensi ya. Harusnya referensi. Apa dia mau? Siapa tahu kepake ya. Benar. Tapi punya kesan lucu enggak sih? Kalau kesan lucu banyak sih soalnya. Kayak dalam hubungan tuh kayak sama orang lain tuh nggak tahu malu lah. Terus kayak itu konyol, cewek yang beda. Atau si Melati itu? Si Melati itu. Si orang yang sama. Terus asik juga orangnya. Itu konyol maksudnya dalam arti kayak gimana tuh? Dalam hal kayak misalkan kita mau pergi nih. Kayak mau pakaian kayak apa juga pergi. Kayak mau main. Oh, maksudnya lebih simpel lah gitu. Simpel, pede, malu-maluin gitu. Malu-maluin. Lucunya kayak gimana tuh? Ya dalam perihal lucunya tuh kayak sikapnya, cara dia selingkuh. lucu. Tapi lucunya di sini. Anjing Max. Lucunya di mana di sini? Tapi dari semua kejadian itu sih, jadi ke kitanya itu jadi kayak pendewasaan buat kita. Oh, jadi emang ada pembelajaran. Ada impactnya juga. Ada pengalaman lah, yang bisa dijadikan pembelajaran. Iya. Tapi jangan dipraktekkan. Nanti kan jadi edukasi buat adik kan, buat teman. Jadi kan dalam percintaan tuh ada edukasi sama edukasi apa itu? Edukasi. Apple parah nih. Kok nyalahin saya gitu? Kok jadi edukasi? Ini percintaan bukan seksual. Enggak. Ya tapi kan kalau cowok gitu sih obrolannya. Kalau nggak kehidupan ya percintaan. Ya beban hidup. Kehidupan. Jadi kehidupan, cinta dan seksual. Bercanda. Tapi ada yang ingin disampaikan gak sih ke si cewek itu? Misalnya udah sok sampaiin aja. Kan nggak bilang nama kan? Iya. Buat Melati. Buat Melati ya. Barangkali ada unek-unek nih. Nah, dari Abang Riko yang mungkin udah dari lama gitu kayak pengen ngomong tapi susah gitu. Jadi unek-uneknya gini sih, buat Melati ya. Iya, buat Melati. Panggil aja Melati. Mau disebutin nama aslinya? Enggak. Oh, enggak usah. Inisial aja. Melati. Inisialnya Melati. Bukan inisial itu, itu. Udah. Buat Melati. Buat Melati, jadi kalau dalam setiap ngejalanin suatu hubungan tuh kayak kita tuh harus benar-benar fokus ke satu orang itu. Jadi jangan, ya intinya mah jangan kayak selingkuh gitu. Padahal kan malah jadi gimana ya? Jadi beban tersendiri buat kita. Kalau kita mau selingkuh kan jadi kita tuh jadi kepikiran terus jadi yang namanya kebohongan lah pasti akan terungkap. Nah itu buat Melati. Iya. Melati jaga diri baik-baik ya. Awas. Jangan lupa makan. Karena pura-pura bahagia tuh perlu tenaga. Tapi kayaknya Melati udah bahagia sekarang. Kayaknya. Belum. Ini Belum sih. Jadi kok bisa tahu? Iya. Tegas itu bilang belum. Kenapa tuh? Jadi dia tuh kayak dulu pas terakhir ngechat tuh kayak pengen cerita, jadi sama pacar yang sekarang tuh kayak jadi banyak masalah. Diselingkuhin gak sama pacarnya? Jadi si pacarnya tuh kayak cuek. Tapi kan Riko juga cuek. Tapi kan dia terlalu aja emang opor cuek mungkin ya. Opor cuek apa ada yang lebih nyaman? Nah, mungkin tiga itu. Patut dicurigai. Nah, itu alasan, mungkin itu salah satu alasan sehingga Riko berpendapat bahwa Melati itu belum bahagia. Orang SW-nya juga kan masih rudet-rudet. SW-nya konten-konten TikTok lagu galau. Bener. Tapi pernah cerita selain itu enggak?
Pernah galau juga sama laki-laki yang lain. Atau pernah nyesel gitu? Pernah nyesel nggak? Gitu. Kalau nyesel sih dia pernah sih ngungkapin kayak jadi kayak nyesal dulu tuh pernah gini-gini. Pernah selingkuh lah. Jadi kayak nyesal mau minta maaf. Ya ada orang tiap ngechatnya juga minta maaf mulu. Mungkin dia ngerasa bersalah juga lah. Padahal sih semenjak sebelum kejadian atau sesudah kejadian juga udah beres sih. Udah dianggap beres lah sama. Udah selesai gitulah. Kayak diperibet lah gitu. Tapi di sisi lain apa yang Riko sampaikan barusan kemarin itu perihal jangan selingkuh. Riko sendiri pernah selingkuh belum? Kau bener. Pernah Jangan selingkuh nggak? Kamu jangan selingkuh. Biar aku aja. Itu goblok. Kalau perihal selingkuh sih pastilah setiap cowok juga. Jangan. Setiap cowok yang polos. Ada masanya loh. Benar, ada masanya kayak semua orang juga pernah kayak hampir semua orang pernah ngerasain atau hampir semua cowok pernah ngerasain tapi enggak hampir setiap Apple. Enggak gitu. Tapi sih itu masa lalu. Apple belum. Bukan nggak Apple belum kayaknya. Jadi kan itu semua masa lalu, cuma masa lalu doang. Tapi pernah nyelingkuhin si Melati nggak? Belum sih, kalau nggak keburu ya. bukan nggak keburu, jadi pas emang benar-benar pas udah masuk SMA, jadi kayak kata-kata selingkuh tuh nggak ada. Oh jadi mana sendiri selingkuhnya tuh pernah selingkuhnya tuh pas SMP. Masa-masa lah. Labil-labilnya. Masih labil. Ya sih kalau SMP ya yang wajar. Wajar untuk orang yang wajar. Kurang ajar. Benar. Jadi kalau pas SMA tuh lebih ke arah hubungan yang dewasa lah. Bukan serius ya, yang lebih ke dewasa lah. Enggak toxic people lah gitu. Iya. Benar. Lebih ke arah komitmen dan konsisten. Tapi kan sebelumnya gitu kayak komitmen itu bullshit. Gak ada komitmen. Gak ada gitu. Bacot. Tapi pernah nggak sih hubungan sama seseorang tapi nggak status gitu, cuman kita ngejaga komitmen, aku sayang sama kamu gitu, tapi kita jalani aja gitu, tanpa tembak-tembakan. Kalau masalah tanpa status tuh, kalau nggak salah pernah deh. Tapi pernah. Ada kata, oh yaudah kita punya komitmen, kita jalani aja. Kayak jalanin doang gitu. Tapi dua-duanya sama-sama menyatakan kan, aku mencintaimu, kamu mencintaiku gitu. Ada kan? Gitu. Ada. Tapi pada akhirnya kan profesi kan selain penulis lah, selain nulis, fotografer juga dia. Mempunyai hobi di bidang fotografi. Pernah ngerasain nggak baper gitu sama model? Atau buat baper model? Biasanya kasusnya sering apalagi kemarin ada kasus di Bogor. Itu kan. Fotografer bla 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 gitu kan. Ya mungkin itu mah oknum. Bukan fotografernya tapi orangnya gitu. Orangnya. Bukan, enggak ada yang salah di profesi. Itu oknumnya itu. Tapi kalau di bidang fotografer sih, kalau dekat sama model itu kan wajar, cuman dekat sebatas profesional doang. Jadi kayak ngejerumus ke masalah percintaan belum sih kalau masalah ke model. Jadi lebih profesional lah, keprofesionalan kerja. Kalau masalah ke model mah. Tapi pernah baper gitu? Baper mah wajar lah. Baper sih lebih enggak sih kalau pribadi gitu. Tapi nafsu mah wajar. Salah model. Ini perutnya ke sini. ini gitu. Tapi kalau modelnya yang baper pernah nggak? Nah itu. Kalau itu sih nggak tahu sih, balik lagi ke modelnya, harus nanya ke modelnya. Ya nggak, maksudnya model nggak gitu ya. Ngerasain nggak, anjir, aing pede nih, si model itu suka gitu gitu. Pernah ngerasain nggak sih kalau ada model yang suka sama mana? Nggak ada juga. Nggak ada. Mungkin kalau ngerasain gak tahu ya. Kalau misalkan ada setelah kita motret gitu,
terus ada yang ngecek misalkan bahwa gitu semenjak pas foto kemarin gitu jadi aku nyaman misalkan kayak gitu ada enggak ada lah profesional. Kalau nggak sebaliknya ini foto yang tadi BTW kuliah di mana pernah lihat deh gitu. Enggak sih, kalau masalah di bidang fotografer tuh kayak ya udah pokoknya aja itu buat kerja lah gitu. Jadi profesional tuh kayak kita tuh cuman sebatas konsumen sama produsen. Jadi cuman sekedar kirim foto udah itu beres. Tapi ada gak yang langsung ke chatan gitu cuman beberapa hari doang? Enggak sih, kalau manjang ke chat. Enggak emang bener-bener profesional ya. Keren. Padahal tuh kesempatan loh dari seorang fotografer. Itu lebih kelebihannya fotografer. Tapi identiknya fotografer di mata cewek-cewek tuh kayak fuckboy atau buaya lah. Karena mungkin kesempatan buat dapat ceweknya tuh emang besar. Iya. Tapi tergantung si fotografernya juga. Tapi emang bener sih. Apakah fotografernya good looking? Kan mungkin itu juga jadi pertimbangan. Iya benar. Terus tanggapan mana gimana tuh perihal apa sih asumsi masyarakat gitu. Ya kalau asumsi sih ya kalau intinya mah gini sih, kalau di bidang fotografer mah kayak stop lah kayak menganggap tukang foto tuh nggak semua tukang foto gitu ya. Jadi banyak ceweknya atau banyak simpenannya. Dia juga kan banyak juga fotografer yang lain kan yang ngejalanin profesinya tuh kayak secara profesional gitu. Secara profesional gitu. Ada nggak sih solusi biar si fotografer tuh nggak dianggap playboy, nggak dianggap fuckboy gitu sama cewek-cewek? Intinya gini aja sih, kalau masalah itu kan semua orang juga berhak berasumsi ya. Iya. Jadi intinya balik lagi ke kita, asal kitanya aja profesional, atau orang lain yang beranggapan yang nggak benarnya, udahlah biarin aja. Tapi ada pesan nggak sih buat para fotografer yang semisal ada yang fuckboy gitu, playboy yang mau apa sih memaksimalkan kesempatan tersebut? Kan anjing banyak cewek cantik-cantik di foto, langsung cetan deket tinggalin. Ya kayak kalau masalah itu sih balik lagi ke pribadi, tapi kalau menurut tanggapan pandangan jadi nggak usah lah kayak ya kayak kita bergelut di dunia fotografi itu kayak buat ngedeketin cewek doang, nggak usah lah kayak gitu lah. Udah belajar profesional tenang kerja aja lah. Iya. Untuk Maneh gimana Pul? Apanya? Pendapat gimana kalau Maneh di titik dia? Kita balik lagi ke cerita yang tadi ya, yang diselingkuhin. Kalau Maneh di titik dia gimana? Maneh diselingkuhin. Aing diselingkuhin. Maneh diselingkuhin sama pacar Maneh misalnya. Sedangkan temannya pacar Maneh bilang kalau ya udah dia selingkuh gitu. Ya udah gitu. Ya udah nikmati aja. Ya udah nikmati aja. Kalau udah selingkuh mau gimana lagi gitu. Paling ya udah putusin. Kalau yang pribadi ya putusin ya udah. Nggak ada komunikasi sebelumnya, maksudnya Ya, nggak mungkin ada diskusi gitu. Ya kalau misalkan apa yang dikatakan si temen Aing itu benar, ya gua Aing pribadi pasti nanya dulu apakah benar apa enggak. Mungkin sama yang dilakukan. Iya sama, kurang lebih sama lah. Nanya ke si pacarnya. Kamu selingkuh enggak gitu? Ya, pasti jawabannya enggak lah. Ya maksudnya kan cari data yang lebih lengkap lah. Itu spesifik. Lebih spesifik. Benar. Jadi kalau misalkan udah terbukti, terus ya udah mau digimanain lagi. Benar. Ya lebih ke arah simpel juga sih. Tapi kalau pendapat Maneh atau pesan maksudnya lebih ke pesan sih, pesan Maneh buat orang-orang selingkuh gimana? Untuk apa ngejalanin kalau misalkan kalian selingkuh udah. Benar. Tapi kalau pesan buat orang yang diselingkuhin, sabar. Ya mau gimana kan dia namanya diselingkuhin, mau balik nyelingkuhin udah kayak anak kecil lah gitu ya. Ya udah jalan terbaik ya sabar aja. Tapi sekarang kan jomblo kan, boleh promosi loh. Enggak lah. Enggak harus promosi juga.
Maksudnya IG apa sih? Iya. Boleh. Kalau IG Kalau sih minat DM aja. Maksudnya fotografi. Iya. IG-nya apa? kalau IG sih Riko Magayo 06. Riko Magayo 06. Oke, buat teman-teman yang pengen jomblo pengen jomblo. kan jadi pengen jomblo nih. Pengen photoshoot sama Riko Magayo. Iya. Keren loh, ini fotografernya keren. Asal jangan baper aja. Bener. Hati-hati nih. Kesian pernah diselingkuhin. Bisa DM langsung ke IG-nya. Mungkin ntar ada promo-promo gitu. Wah, iya. Pakai aja. Kodenya Agustus 17. Agustus 17 gitu. Temennya Eja gitu. Eja. Biar kesannya tuh, wah ini punya orang dalam nih. Iya. Terasa perbincangan demi perbincangan ini. Enggak. Sebelum ke itu. Dia kan Riko ini kan penulis lah, bukan pegiat, penulis. Oh iya, lupa ya. Mungkin ada sebagian karyanya yang pengen dibacain gitu. Boleh, ini boleh, yang boleh. ditunggu-tunggu. Nah, kok itu. lupa? Dari briefing tadi lupa. Iya. Padahal ini udah briefing. Iya. Siap, ada. Kayak puisi lah, dikit. Puisi pendek. Puisi pendek. Ya kalau panjang mah ini sayang lah. Iya, Durasi. Ya, buat channel sendiri aja kalau panjang. Jangan numpang di sini. Ini puisi hasil dari patah hati Riko. Enggak sih, ini kayak lebih kayak berkarya. buat kedepannya kita. Buat kedepannya. Boleh. Boleh dibacain langsung. Boleh. Siap. Baca puisi gini kayak undang-undang gak sih? Enggak lah. Enggak seformal itu. Enggak lah. Hening. Lagu tolong style. Nanti ada backsound lah. Siap. Tak semestinya keinginan harus instan kita dapatkan jikalau itu bukan kehendak. Berlapang dadalah itu hanya kebahagiaan sementara yang Tuhan titipkan. Banggalah terhadap diri sendiri, banyak orang yang menginginkan posisi kita ada di mereka. Yang jauh kurang beruntung dari kita. Apa yang terjadi hari kemarin biarlah semuanya jadi pengalaman. Dan apa yang terjadi hari ini, lapang dada dalam melewati setiap langkah dan waktu yang Tuhan berikan. Untuk hari esok, berdoalah semoga banyak kesan baik dalam setiap apa yang kita perbuat. Udah. Kok nangis? Perih nih, asap perih. Oh, perih. Kirain nih. Saking terharu. Terharu. Wah, ini kata-kata emang terharu sih, Iya. terharu. Cengeng banget ya. Cengeng banget. Tapi emang bener sih ini karyanya gila banget. Luar biasa. Gila. Keren. Semoga lah karya Riko juga boom gitu. Amin. Sedikit juga kan para seniman yang boom diawali dari patah hati. Nah, mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau apa gitu? Atau cukup? Cukup lah. Oh, cukup. Dari Bung aja? Bung aja ya cukup lah. Oh, cukup. Dari Bapak Ngepul? Yang enggak ada. Udah Ada. cukup. Ada. Enggak ada. Enggak ada gitu ya. Nggak terasa lah memang perbincangan demi perbincangan kan sudah kita awali sudah kita akhiri gimana sih kok jadi ke bawah puisi tapi nggak bisa ini Ya perbincangan demi perbincangan udah kita nikmati lah, udah nikmati. Ya mungkin ada beberapa pesan yang mungkin penonton gitu ya bisa ambil gitu dari kisah Riko ini. Semoga jadi pembelajaran gitu. apa yang dikisahkan oleh Riko. Pembelajaran di bidang patah hatinya, di bidang selingkuhnya. Sekarang kan ada penonton yang mempelajari, oh keren juga nih cara cewek selingkuh. Tapi ada juga kan, oh keren juga nih cara Riko menangkapi orang yang selingkuh. Nah itu hak mereka lah. Iya benar. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah stay nonton di channel ini untuk dukung channel ini agar tetap boom naik. Amin Amin. Dengan dengan cara
bukan ketikrek ya. Bukan. Dengan cara like, comment, and subscribe. Wah. Jika teman-teman mempunyai kisah yang unik, lucu atau sedih dalam hal percintaan, boleh aja tulis di kolom komentar ini. Ya, atau misalkan DM ke IG Reja atau mungkin Aing pribadi. Iya, boleh. Tapi untuk meningkatkan algoritma YouTube, lebih baik di YouTube, komen YouTube iya, aja. Biar YouTube. orang-orang atau penonton yang lain juga lihat curhatan kalian atau tahu kisah kalian. Nah, iya. Itu. Mungkin kalau misalkan ada yang mau ke podcast ya silakan Boleh boleh. juga. Terima kasih juga, follow juga IG Aing rejamau.id. Saya Pulidayat 16. Riko Magayo 06. Nah, mungkin ntar ditulis lah di deskripsi atau misalkan di layar. Sini. Di sini ada ya. Ya. Dikarenakan udah malam banget, Iya. udah pagi nih Udah pagi. Udah pagi. Dini hari. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. See you.